Biasanya disampaikan secara lisan. Isinya berupa kisah yang bersifat khayalan, rekaan, atau tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Dongeng berfungsi sebagai hiburan sekaligus sarana pendidikan yang berisi nilai moral, budi pekerti, dan ajaran kebaikan. Adapun ciri-ciri cerita dongeng: 1. Pengarang tidak diketahui disebabkan penyebaran dari mulut ke mulut sejak zaman dahulu. 2. Bersifat khayalan, kejadian atau peristiwanya seringkali tidak masuk akal atau mustahil terjadinya di dunia nyata. 3. Penyebaran lisan, diceritakan dari satu ke satu orang lain, dari generasi ke generasi lain. Bahasa sederhana, menggunakan bahasa yang ringan, mudah dimengerti, dan sering menggunakan kata-kata lisan. 5. Berisi pesan moral, selalu ada nasihat atau ajaran kebaikan yang ingin disampaikan kepada pendengar atau pembaca. Yang keenam, anonim, nama pencipta cerita tidak diketahui. Jenis-jenis cerita dongeng: yang 1, fabel, yang kedua legenda, yang ketiga mitos, yang keempat itu sage, yang kelima dongeng jenaka atau pandir. Yang pertama itu fabel. Dongeng yang tokoh utamanya adalah hewan yang berperilaku, berpikir, dan berbicara seperti manusia. 2. Legenda. Dongeng yang menceritakan tentang asal-usul terjadinya suatu tempat, nama daerah, atau benda alam. Yang contohnya asal-usul Danau Toba, Tangkuban, Perahu Malibunda. Yang ketiga, mitos. Dongeng yang berhubungan dengan hal-hal gaib, kepercayaan dewa-dewi atau makhluk halus. Yang keempat, sage. Dongeng yang isinya berhubungan dengan peristiwa sejarah, namun dicampur dengan khayalan atau keajaiban. Contohnya Cium Wanara, Jaka Taruk. Yang kelima, dongeng jenaka atau pandir. Dongeng yang berisi kelucuan, kecerdikan, atau tingkah laku tokoh yang mengundang tawa namun tetap ada pesan moralnya. Contohnya Pak Belana, Lebay Malam. Adapun untuk unsur-unsur pembangunan cerita dongeng: yang pertama, tema, yang kedua, tokoh wataknya, yang ketiga, latar, yang keempat, alur, yang kelima, amanat. Itulah penjelasan dari cerita dongeng. Untuk anak-anak, sekarang Ibu akan kasih tugas untuk kelompok 1 dan 2. Untuk kelompok 1, Rosa, Rani, Rinti, sama Rani. Yang kelompok 2-nya Nadia, Ande, sama Puspa.
Nah, kalau sudah silakan kumpul. Ini Bu. Ini Bu. Alhamdulillah untuk anak-anak. Alhamdulillah untuk anak-anak sudah paham apa yang disampaikan oleh Ibu. Ibu tadi untuk latihan sudah mulai bagus. Ibu akan membagikan ini lagi. Apa Bu? Hasilnya Ya, hasilnya. berapa itu? 80. Yes. Yeay, kami dapat 100. Itu punya kami. Kembali. Bukan punya kami. Ini juga lagi kena. Bukan dia. Enggak banget. Ibu Pengertian dari cerita dongeng, Ibu akan menjelaskan sekali lagi cerita dongeng ya. Cerita dongeng adalah salah satu jenis cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Biasanya disampaikan secara lisan. Isinya berupa kisah yang bersifat khayalan, rekaan atau tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Apa Bu tadi Bu? Ibu ulang Yang sekali. saya katakan Ibu. Cerita dongeng adalah satu jenis cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Biasanya disampaikan secara lisan. Isinya berupa kisah yang bersifat khayalan, rekaan, atau tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Dongeng ini berfungsi sebagai hiburan sekaligus sarana pendidikan yang berisi nilai-nilai moral, budi pekerti, dan ajaran kebaikan. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini tentang cerita dongeng. Baiklah, kita akan menyanyikan tepuk permainan pula. Mari pulang. Siapa ya? Kalau kau mau pulang duduk tertib. Tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis. Senyum. Kalau kau mau pulang mari kita lakukan duduk tertib, senyum manis, selalu berdoa. Lagi Bu. Itulah pembelajaran